Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Keranji berangkat pagi-pagi, mau beli markisa, dilihat-lihat. Kita kembali di HP Hikmah Pantau buat ngaji lagi. Semoga selalu buat para pemirsa dalam keadaan sehat. Amin. Saya lanjutkan an kitab Nasoihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu wal ishruna. Dan yang ke-26. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Dari kanjeng Nabi tercinta Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kanjeng Nabi kita tercinta telah bersabda, Innallaha ta'ala, sungguh Gusti Allah Ta'ala yahtajju yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan berhujjah, adu argumentasi kalau bahasa sekarang, bi arbaati anfusin ala arbaati ajnasin minan nas, dengan 4 alasan kepada jenis manusia 4 golongan. Dari 4 itu mana saja? Yuk ke pasar ikan pukul 1 kita sebutkan satu persatu. Alal agniyai bi Sulaiman bin Dawuda. Yang pertama, berargumentasi kepada mereka yang katanya ngakunya tajir melintir. Tanah di setiap tempat, mobil mentereng pada mengkilat, rumahnya berderet pada bertingkat, duit ngitung ampe berlipat-lipat, ampe dandanan istri alis ampe kejepat. Bahkan diam-diam nggak berasa ampe 4. Bercanda ya pemirsa. Saya gimana mau ibadah sholat 5 waktu, harta saya banyak, ngurusin perusahaan yang sana, ngurusin perusahaan yang sini, jadi nggak ada waktu buat sholat 5 waktu, nggak ada waktu buat tahajud, nggak ada waktu buat puasa Ramadan. Kata orang kaya besok di yaumil kiamah, Allah punya hujah bagi kekayaan kamu jika diukur kekayaannya disamain dengan kekayaan Nabi Sulaiman. Nah, bingung dah. Nabi Sulaiman kaya, tapi tetap ibadah. Tuh, kayaknya belum terkalahkan, tapi tetap nggak merubah kekonsistenan ibadah, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buat yang kaya. Yang kaya, yang tajir, yang banyak perusahaan, tuh dengerin ya, yang pertama. Yang kedua, apalagi katanya di sini hujahnya. Yang kedua, wa alal abidi bi Yusufa, kepada mereka yang menjadi hamba sahaya, kepada abid. Saya gimana mau ibadah? Saya kan jadi budak, saya terkungkung, nggak ada waktu dari tuan saya. Saya nggak bisa, karena waktu diatur sama bos saya. Dicontohkan Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf juga pernah dipenjara. Bukan waktu yang sebentar. Nabi Yusuf tetap bisa ibadah. Tuh ya. Yang kedua. Yang ketiga. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal mardo bi Ayyub. Buat yang sakit, udah diranjang. Maksudnya udah nggak kemana-mana. Saya gimana mau sholat ya Allah? Saya sakit. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, diangkat hujahnya. Bagaimana sakit kamu dibanding sakitnya dengan Nabi Allah Ayub? Waktu bukan yang sebentar, di atas 15 tahun Nabi Allah Ayub sakit, menderita, tapi tetap ibadah. Punya alasan, jadi belum seape-ape dibanding sakitnya, ujian musibah yang diadakan, yang diberikan kepada Nabi Allah Ayub. Tetap bisa ibadah. Dan yang keempat, wa yahtajullahu ta'ala 'alal fuqara'i bi'isa. Dan yang keempat, yang berhujah nih, ya Allah saya jadi orang miskin,
Makanya saya ke sono kemari nyari buat mata pencaharian, nggak dapet-dapet. Jadi gimana mau sholat 5 waktu, nggak ada waktu ya Allah. Saya susah, nggak punya duit, nggak punya buat yang dimakan, susah miskin. Allah angkat lagi hujahnya. Gimana miskin kamu jika aku bandingkan dengan hambaku yang bernama Nabi Allah Isa. Jadi kalau bicara miskin, mungkin nggak ada hamba Allah yang miskinnya seperti Nabi Allah Isa. Tapi dengan kemiskinan yang ada, tetap happy. Karena memang bukan untuk menjadi barometer. Maksudnya, tetap bisa konsisten ibadah. Dan nggak akan mampu. Maksudnya ujian kita seperti Nabi Allah Isa. Susahnya itu luar biasa. Tapi tetap konsisten untuk syiar dakwah. Untuk ibadah kepada Allah. Jadi 4 macam ini. Bahkan tambahannya lagi, kalau yang katanya menjadi seleb, ganteng, kesono kemari dikejar-kejar, nggak punya waktu. Orang pada minta foto, nggak ada waktu buat ibadah ya Allah. Gimana jika dibandingkan dengan kegantengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawab. Nggak bisa kita beralasan begitu aja. Karena ngelihat yang kaya, kita belum sekaya Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam yang sejarah mencatat bahkan teralis istananya saja terbuat dari emas. Tapi tetap konsisten ibadah. Ya, tadi yang sakit, ya Allah baru timbang sakit demam, baru timbang yang sifatnya dirawat di rumah sakit, nggak boleh kena air, udah nggak sholat. Bagaimana sakitnya Nabi Allah Ayub, yang dimana bagaimana Nabi Allah Yusuf. Buat mereka yang susah, bagaimana Allah tampilkan Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawab. Makanya kan bahasa Quran Allah mengingatkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kata Quran aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk ikhwafillah, lewat kajian singkat di Hikmah Pantun ini, Al-Fakir bukan menggurui, kita sama-sama saling menasehati, kita sama-sama saling mengingatkan. Jadi semuanya nggak bisa kita lolos dengan hujah alasan yang kita punya, karena Allah Ta'ala udah menampilkan bagaimana tampilan-tampilan daripada hamba-hambanya yang lebih dari ujian yang Allah berikan kepada kita, mereka tetap konsisten ibadah. Ya Allah, beli delimah di Pondok Indah. Jadikan kami hamba-hambamu yang bisa selalu istiqomah dalam beribadah. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.